malam hari ini saya membawakan terkait introduction to the Australia Award Scholarship. Jadi hal-hal dasar sebenarnya, tapi juga sangat-sangat fundamental. Namun sebelum itu, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Saifullah Kadeko. Saya award di AAS, lulusnya di tahun 2024. Maksudnya keterima awardnya di 2024, dan untuk intake 2025. Jadi saya intake-nya di Januari 2025, summer intake. Jadi sekarang sudah akan masuk ke semester 3. Jadi saya sudah selesai uh, melaksanakan perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Saya master awardee dan saya berkuliah di Monash University Australia uh, dengan program studi Master of Strategic Communication Management. Tanpa, oh ya, dan juga saya masih tahu teman-teman bahwa saya pribadi juga adalah alumni dari program Studensia. Jadi saya beberapa kali ikut, kalau nggak salah saya ikut LPDP 1 kali, ini bimbingan di Studensia, sama AAS 2 kali, dan waktu itu sempat mau daftar untuk yang chevening kalau nggak salah, tapi alhamdulillah sudah keterima AAS, jadi jadi daftar seperti itu ya. Next, jadi mungkin untuk yang baru tahu atau baru, oh ya, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, apakah di antara Penti yang malam ini, apakah ada yang backgroundnya ASN atau pegawai negeri sipil? Adakah teman-teman? Ada, Ada. Oh izin. ya, oh ya, ya, karena ada beberapa informasi yang khusus untuk ASN juga. Karena kebetulan saya juga ASN. Selanjutnya, apa sih beasiswa Australia Awards itu? Jadi, ya, beasiswa Australia Awards adalah program beasiswa internasional bergengsi yang diberikan oleh pemerintah Australia bagi calon pemimpin global masa depan untuk meraih gelar PhD atau master di universitas-universitas di Australia. Dan ini juga, beasiswa ini adalah salah satu beasiswa yang paling tua di Indonesia karena sudah sejak 1953, dan tentu saja telah menjadi bagian penting dari program bantuan pemerintah Australia di Indonesia. Jadi sangat prestigius beasiswa ini, sangat ketat seleksinya. Jadi memang teman-teman itu sudah tepat langkah teman-teman ya, dengan mengambil banyak effort. Seperti saat ini teman-teman mengikuti mentoring di uh, program Sudanesia, karena it is very necessary, karena ini tidak gampang gitu ya, tidak gampang, apalagi untuk saya juga berada di tahap ini, itu betul-betul tidak gampang, dan sangat banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapat uh, hal ini. Jadi congrats teman-teman sudah di track yang tepat. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis beasiswa? Jadi Australia Awards itu punya banyak beasiswa. Yang pertama, untuk beasiswa reguler, atau sekarang karena sudah banyak sekali ya program-program AAS, jadi biasa anak-anak AAS yang lulusnya reguler itu bilang AAS pure blood. Jadi betul-betul pure blood, jadi reguler, master dan PhD. Yang kedua, ada program yang namanya Split Site Master Program atau SSMP. Nah, ini adalah program khusus untuk pegawai negeri sipil atau ASN. Dan ini hanya khusus master, dan jadi namanya Split Site. Dan teman-teman ini adalah ini ada double degree. Jadi teman-teman akan berkuliah 1 tahun di Indonesia di kampus tertentu yang bekerja sama, dan 1 tahun di Australia. Kalau di kasus Monash, teman-teman seangkatan saya yang juga teman-teman SSMP, itu mereka kuliah setahunnya di ITB dan setahunnya lagi di Monash. Seperti itu. Tapi banyak, programnya banyak. Ada yang kerja sama UGM, ada yang kerja sama UI, dan juga dengan kampus-kampus lain di Australia. Tidak hanya di Monash, tapi ada di Unimelb, ada di University of Sydney, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga itu ada AS for ASEAN. AS for ASEAN ini kurang lebih sebenarnya proses pendaftarannya hampir sama dengan AS reguler. Nanti kalau semoga belum berubah, nanti kalau teman-teman sudah mulai mengisi aplikasi, nanti pada saat mengisi itu teman-teman akan ditanya apakah teman-teman ingin apply juga untuk AS for ASEAN. Karena ada kasus teman saya yang dia mendaftar AS reguler dan juga mencentang untuk ikut seleksi AS for ASEAN. Dia nggak keterima di AS reguler, tapi keterimanya di AS for ASEAN.
gitu. Tapi kalau mau ikut lagi AS per ASEAN itu nanti teman-teman diminta untuk menulis esai lain lagi. Jadi selain 5 esai reguler, teman-teman harus menulis lagi. Waktu itu saya tidak apa namanya, tidak ambil, tidak centang karena sangat mepet waktu itu. Tapi alhamdulillahnya tetap keterima ya untuk uh, beasiswa AS reguler. Dan yang terakhir nih yang paling baru dan yang paling apa ya istilahnya ya, yang paling menggiurkan namanya LPDPAS. Jadi ini adalah program beasiswa kolaborasi antara LPDP dan juga ALS. Jadi karena dia kolaborasi ya semua pembiayaannya dibagi. Ada yang kalau nggak salah eh, LPDP membiayai kuliah, AAS membiayai stipend atau biaya hidup selama kita di Australia. Dan keuntungan secara biaya dibandingkan dengan AAS reguler dan AAS lainnya adalah eh, LPDP AAS ini mendapat keuntungan di mana ada biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh AAS itu dikasih oleh LPDP seperti biaya buku, biaya riset. Nah, jadi makanya ini sangat 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 tempting. Tapi LPDP AS juga memiliki keterbatasan. Teman-teman kalau mau mendaftar LPDP AS tidak 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 bisa secara bebas untuk memilih kampus dan program studi karena program LPDP AS sangat 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 terbatas. Jadi mereka sudah ditentukan kalau mau kampus ini harus ini, kalau mau jurusan ini harus kampus ini. Beda dengan AS reguler yang sangat bebas. Teman-teman mau pilih kampus manapun di Australia itu bebas, pilih jurusan apapun bebas. Yang penting tetap sama dengan priority field of study seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke general requirements. Jadi untuk syarat GPA. Nah, GPA ini jadi ada 3 kategori ya. Kategori pendaftar di Australia Awards itu ada 3 teman-teman secara umum. Yang pertama adalah non-targeted yang sebelah kanan atau jalur umum. Yang kedua ada equity targeted group atau kelompok sasaran pemerataan. Ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu equity targeted group provinsi, terus women with disadvantaged background, dan juga people with disability. Dan ada government of Indonesia. Jadi teman-teman PNS itu punya jalur khusus. Nah, untuk teman-teman yang ingin ambil PhD, ini bisa dilihat ya. Untuk KOI 3, untuk ETG 2,75 dan targeted juga, non-targeted juga 3. Untuk master yang dari Government of Indonesia 2,9, dari ETG 2,75, dan untuk non-targeted 2,9. Ini IPK atau GPA ya, teman-teman. Terus bagaimana dengan score IELTS? Ini teman-teman bisa baca langsung ya. Di sini saya mau sambil ngobrol juga ya, kalau bisa. Di sini teman-teman kira-kira ada yang dari tadi kan ada yang dari PNS ya. Apakah ada juga yang dari ETG atau selebihnya juga non-targeted? Adakah yang mengambil jalur ETG, teman-teman? Belum ada ya? Oke. Berarti KOI dan non-targeted. Hmm. Saya Jadi sih Kak seperti, rencananya. oh rencananya mau Iya. ambil ETG ya, Kak? Iya. Oke, Kak Happy ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi selanjutnya. Jadi Oke. seperti ini. Uh, ini kalau boleh tahu teman-teman semuanya mendaftar master atau ada yang PhD? Master Kak. Master ya? Master. Semua mah? Ya. Oke, semua master ya. Berarti kita bisa fokus ke master. Jadi kalau master untuk DOI, oh ya, saya mau tekankan juga ini AAS sangat-sangat apa ya? Menurut saya adalah salah satu beasiswa yang sangat akomodatif. Kenapa? Karena jarang ada beasiswa luar negeri yang masih menerima TOEFL ITP. Nah, sementara AAS itu masih menerima TOEFL ITP karena AAS itu menjunjung tinggi yang namanya inclusivity, teman-teman. Jadi uh, TOEFL ITP bisa. Jadi teman-teman tidak perlu repot dulu di awal harus IELTS, which is IELTS dengan TOEFL ITP itu harganya sangat jomplang sekali. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin belum punya biaya atau ingin menghemat juga, nah itu bisa menggunakan TOEFL ITP. Nah untuk master untuk Government of Indonesia, IELTS-nya 6 dan TOEFL ITP-nya 552. Dan untuk ETG, nah ini kalau teman-teman lihat
skor untuk ETG ini jomplang ya, kayak jauh dan agak lebih rendah. Karena memang seperti itu teman-teman. Mereka ini adalah equity targeted group atau kelompok sasaran pemerataan yang memang mungkin secara sosioekonomik itu disadvantage. Makanya di AAS memberikan peluang peluang yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan target-target lainnya ya, karena itu nilai-nilai inclusivity yang tadi yang saya katakan. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar melalui jalur ETG, baik itu dari provinsi ataupun women with disadvantaged background ataupun people with disability, itu teman-teman hanya perlu IELTS 4,5 atau TOEFL ITP 425. Sangat-sangat akomodatif dan insya Allah sangat-sangat terjangkau. Nah, ini non-targeted, ini I have to say the toughest kategori karena persaingannya seluruh Indonesia dan open gitu ya, dari teman-teman yang tidak termasuk di Government of Indonesia dan juga tidak termasuk di Equity Targeted Group, jadi lebih lebih challenging, harus lebih effort lagi nih teman-teman yang jalur non-targeted. Jadi IELTS-nya harus 6 dan TOEFL ITP-nya harus 552. Sama sih sebenarnya kalau in terms of IELTS sama aja ya sama GOI. Tapi in terms of saingan itu pasti akan lebih besar dan lebih berat teman-teman dari non-targeted. Tapi ini bukan untuk demotivated ya, tapi that's the facts. Jadi tapi tidak apa-apa. Turns out teman-teman audi saya justru kayak banyak juga teman-teman dari open kategori, but you have to be very outstanding. Kayak teman-teman harus bisa menjelaskan diri teman-teman lebih, dalam tanda kutip, lebih menjual lagi, harus lebih bisa present yourself to the panelists bahwa teman-teman ini deserve to be given the scholarship gitu. Jadi itu seputar IELTS dan IPK ya. Dan juga saya mau sampaikan ini, beasiswa AAS adalah salah satu beasiswa yang tidak mengenal usia. Tidak ada diskriminasi usia di sini. Mau teman-teman S2 ataupun S3, bebas, tidak ada batas usia. Kecuali teman-teman yang berasal dari PNS. Karena PNS sendiri punya aturan sendiri. Jadi meskipun AAS tidak membatasi usia, tapi PNS punya batasan usia untuk lanjut S2 ataupun lanjut S3. Ya, seperti itu. Selanjutnya di supporting documents ya. Nah, ini untuk seluruh applicants ya, PhD maupun master. Yang pertama adalah eh, ijazah dan transkrip. Ijazah dan transkrip ini mohon diperhatikan teman-teman, di sini official certified, berarti legalisir. Jadi jangan mengupload ijazah ataupun transkrip yang asli di scan terus diupload tanpa dilegalisir. Itu akan sangat unfortunate karena teman-teman akan otomatis gagal. Jadi harus yang ada cek legalisir dari yang berwenang melegalisir, dan belum wajib berbahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya kampusnya itu belum menerbitkan ijazah dan transkrip bilingual, tidak masalah. Teman-teman tidak perlu rapot mentranslate dulu, karena itu juga butuh biaya. Nanti kalau teman-teman sudah menjadi awardee, baru teman-teman mentranslate ijazahnya. Tapi kalau yang sudah bilingual ya tidak masalah. Lebih bagus. Selanjutnya birth certificate. Nah, birth certificate ini yang diupload adalah scan original. Jadi benar-benar yang asli di scan, diupload. Ya, jadi bukan kopian, ya harus yang asli, teman-teman. Selanjutnya KTP ini asli juga. Oh ya, untuk birth certificate juga belum wajib berbahasa Inggris. Dia mulai tahun kemarin dia akan meminta birth certificate untuk ditranslate ketika teman-teman lolos ke tahap wawancara atau shortlisting ya. KTP juga of course tidak wajib berbahasa Inggris bahkan ketika teman-teman sudah lulus, karena teman-teman pada akhirnya akan pakai paspor. Selanjutnya CV. Nah, untuk CV ini kalau di sini memang kedengaran dibilangnya mandatory in English, tapi kemudian mulai tahun 2025 kemarin itu teman-teman yang berasal dari pendaftar ETG dalam case tertentu itu akan diberikan kesempatan untuk mengisi semua aplikasi menggunakan bahasa Indonesia, termasuk CV dan juga esai. Itu peraturan terbaru dari tahun lalu. Tapi khusus untuk teman-teman ETG. Tapi kalau teman-teman dari GOI maupun non-targeted itu wajib berbahasa Inggris. Ya. Terus English Language Test, ini juga scan original. Dan Academic Referee Report. Ini juga referee report
wajib berbahasa Inggris. Nah, ini akan saya breakdown lagi ke dalam beberapa bagian, which is ini uh, spesifik untuk mendaftar Master by Coursework. Jadi teman-teman juga harus uh, aware, semoga teman-teman sudah aware, tapi kalau belum saya akan kasih tahu bahwa di Australia itu master itu ada dua jenis. Yang pertama master by coursework, yang pertama dan yang kedua adalah master by research. Nah, master by coursework itu seperti master pada umumnya. Ya, kita eh, masuk kita memprogram mata kuliah dan pada akhirnya misalnya untuk menyelesaikan master kita bisa tesis, bisa magang, bisa dan lain sebagainya. Tapi untuk master by research dia itu seperti PhD tapi hanya 2 tahun. Jadi betul-betul teman-teman kuliah master sudah tidak ada kelas lagi, tapi betul-betul ketika tiba di kampus itu langsung sudah mulai riset seperti teman-teman PhD. Nah, untuk teman-teman yang dari master uh, by coursework itu kan sebelumnya ada ini ya, academic referee report, dan untuk yang coursework harus menyertakan satu lagi referee report, namanya other referee report, biasanya ini dari tempat kerja yang diberikan langsung oleh atasan langsung. Atau kalau yang sudah tidak bekerja bisa dari past employment atau pekerjaan sebelumnya. Dan karena nggak ada PhD, kita skip aja. Untuk teman-teman yang berasal dari GOI, ada tambahan beberapa apa namanya, beberapa jadi ada dua. Jadi ada yang namanya nominating agency declaration. Ini dikeluarkan, wajib dikeluarkan, bukan wajib dikeluarkan. Dia sudah punya template sendiri dan wajib diberikan dari minimal pejabat eselon 2. Jadi tidak boleh dibawa eselon 2. Harus harus lebih dari atau sama dengan eselon 2. Dan melampirkan SK pengangkatan PNS. Nah, itu masing-masing ada. Dan untuk yang targeted kategori, ini diminta untuk melampirkan supporting dokumen, misalnya SKPNS, KTP dari provinsi, misalnya kalau mendaftar dari provinsi sasaran pemerataan, berarti KTP-nya harus mencantumkan teman-teman betul-betul berasal dari provinsi tersebut, dan juga letters confirming disability status, dan lain-lain. Misalnya kalau mendaftar dari people with disability, atau mendaftar dari perempuan masyarakat adat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita lanjut ke benefit. Nah, benefit ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi hook AAS karena tidak semua, bahkan hanya AAS yang memiliki beberapa benefit ini. Nah, saya akan breakdown satu persatu sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi yang pertama tuition fees, of course, semua beasiswa akan ada tuition fees. Jadi dibayarkan untuk kuliahnya, jadi biaya perkuliahan bagaimana umumnya. Dan ya ini, yang tidak dimiliki oleh beasiswa lain adalah PDT dan IAP. Apa itu PDT dan apa itu IAP? Jadi PDT itu adalah Pre-Departure Training yang akan dilaksanakan di Bali. Semua PDT mulai tahun 2000, kalau saya tidak salah, mulai tahun 2020-an atau after COVID, kalau nggak salah, itu semua PDT berada di Bali, karena sebelumnya PDT juga dibagi dua, Bali dan Jakarta, tapi mulai tahun 2020-an, semua PDT akan ada di Bali. Nah, ini PDT ini seperti persiapan, namanya pre-departure training, berarti persiapan keberangkatan. Jadi kita dibekali, kita kurang lebih sama kayak kuliah gitu di Australia, tapi kita kuliahnya di Bali, di IELTS Bali, untuk persiapan uh, English for academic purposes. Jadi kita di sana juga nugas, kerja kelompok, presentasi, writing, listening, belajar komputer skill dan lain sebagainya. Ada cultural performance, seru banget. Pokoknya PDT ini adalah one of my best experience ever. Jadi kita dapat banyak teman baru, banyak keluarga baru, dan kita bisa enjoy Bali selama PDT itu. Dan tidak hanya sampai di PDT, teman-teman. Begitu teman-teman sampai di Australia, nah ya, ini juga fun fact bahwa awardee-awardee AAS itu akan tiba lebih cepat daripada awardee-awardee beasiswa yang lain. Ini kayak sekarang, awardee AAS untuk yang 2026 intake summer itu
sudah berada di Australia sejak Januari kemarin. Meanwhile, teman-teman dari beasiswa lain, misalnya LPDP, itu baru akan tiba mungkin pertengahan atau akhir Februari. Karena kita kuliah nanti mulai di tanggal 2 Maret. Which is, that's why saya masih di Indonesia sekarang, masih liburan. Seperti itu. Nah, ketika sampai di Australia, itu kita belum langsung kuliah. Kenapa kita cepat? Karena kita akan mengikuti IAP, atau Introductory Academic Program. Itu dikenalkan lagi terlebih dahulu kepada sistem akademik uh, di kampus masing-masing. Itu biasanya variatif. Waktu IAP ini bisa bisa 4 sampai 5 minggu seperti itu. Terus ada tiket pesawat PP jadi dari tempat teman-teman ya. Misalnya kalau kayak saya dari Gorontalo, berarti yang dibayarkan adalah tiket dari Gorontalo. Kalau misalnya Trans Jakarta, dari Gorontalo, Jakarta, Jakarta, Australia, seperti itu. Dan ada yang namanya reuni. Nah, ini yang paling menarik. Eh, Sekarang saya lagi pakai benefit ini. Jadi ada namanya reunion airfare, yang ini eligible untuk teman-teman yang studi minimal 2 tahun dan belum berkeluarga atau tidak membawa keluarga. Jadi kalau teman-teman single atau sudah menikah tapi tidak membawa keluarga ke Australia, teman-teman akan mendapatkan 1 kali pulang gratis ke Indonesia, kayak saya. Jadi karena saya sudah 1 tahun, jadi saya pulang ke rumah itu dibayarin, dan nanti pulang lagi ke Melbourne juga tetap dibayarin. Jadi kayak kita liburan tapi dibiayai oleh pemerintah Australia. Sangat menyenangkan, bukan? Terus stipend tentu saja. Stipend ini dibayarkan sejak kita PDT di Bali. Jadi ketika teman-teman PDT di Bali itu sudah dibayarkan stipend per bulan. Sekarang besaran stipend alhamdulillah sudah naik menjadi 4,1 juta per bulan. Waktu zaman saya itu masih 3,6. Jadi naik 500 ribu. Teman-teman beruntung sekali. Terus ada student dan dependent visa. Jadi visa teman-teman itu akan diuruskan oleh pihak Australia Awards, juga keluarga teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikut Zoom aja, tinggal upload berkas-berkas yang diminta, dibayarin ya. Selanjutnya asuransi kesehatan ini khusus penerima beasiswanya saja, terus awarding saja. Untuk keluarganya menjadi tanggung jawab masing-masing awarding. Terus establishment allowance. Establishment allowance ini adalah uang yang diberikan kepada kita sejak pertama kali kita sampai di Australia. Itu besarannya adalah 5.000 Australian dollar, atau sekitar, kalau dirupiahkan, sekitar 52 sampai 53 juta. Nah, itu untuk establishment allowance. Jadi kayak pertama kali sampai kan kita gitu butuh uang ya untuk nyewa rumah, untuk beli segala macam perintilan, beli laptop, beli apa dan segala macam. Kayak kita dikasih 5.000. Terus supplementary academic support ini nilainya 500 AUD per semester. Itu bisa dipakai ketika teman-teman ingin misalnya mengikuti conference yang relate dengan teman-teman. Itu bisa dibayarkan melalui supplementary academic support, atau biasa kita singkatnya SAS ya. Terus subsidi sekolah anak untuk teman-teman yang punya anak dan ingin membawa anaknya ikut serta ke Australia, itu akan mendapatkan subsidi, dan subsidinya ini hampir 100% teman-teman. Itu subsidinya kalau tidak salah sekitar 97 sampai 98% dari harga sekolah. Dan juga tentu saja professional development and network. Jadi eh, memang Australia Awards itu karena dia susah, karena memang benefitnya banyak banget teman-teman. Selama setelah kita mendapat menjadi awardee, semenjak kita di Bali sampai kita di Australia sembari berkuliah, itu sangat banyak professional development dan juga networking yang bisa kita peroleh ya. Selanjutnya ini ada timeline ya. Jadi saya sudah mau, ini masih yang 2025, tapi sebenarnya sudah saya update ke 2026, tapi secara umum sama saja teman-teman. Setiap tahun itu kira-kira di tanggal segini. Step one, ini applicants complete the online application by 30 April 2006. Biasanya akan dibuka 1 atau 2 Februari. Jadi agak panjang waktunya, sekitar 3 bulan, 1 Februari sama 30 April. Selanjutnya teman-teman akan dikirim email pemberitahuan terkait lolos atau tidaknya ke tahap wawancara atau shortlisted. Nah, kalau saya lalu mendapat email shortlisted itu di tanggal 12 Juni. Ya. Selanjutnya, teman-teman akan mendapat jadwal untuk melakukan wawancara dan juga IELTS kalau teman-teman belum mendaftar menggunakan IELTS. Jadi,
Ketika untuk teman-teman yang belum mendaftar menggunakan IELTS, itu pada saat wawancara juga akan mock up tes IELTS seperti itu. Itu biasanya akan di step 4 itu akan di bulan Juli. Saya waktu itu dapat gelombang yang paling pertama wawancara itu di 1 Juli 2024, ya itu di hari Senin, karena mungkin waktu itu alphabetical order kali ya. Jadi itu, dan pengumuman terakhir untuk menjadi awardee ada di bulan Agustus. Saya waktu itu pengumumannya 14 Agustus 2024. Yang tahun lalu justru lebih awal, kalau nggak salah 11 Agustus 2025. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, overview dari saya. Ya, semoga bisa memberikan pengetahuan dasar kalau memang teman-teman belum cukup familiar, dan kalau misalnya sudah cukup familiar, semoga bisa merefresh kembali uh, ingatan teman-teman dan mengignite semangat teman-teman untuk lanjut mendaftar beasiswa Australia Awards.